Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil riset, mini riset saya mengenai kode etik pekerja IT dalam pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengembangan sistem. Nama saya Jeffrey Krisnawanjaya Jega, NPM 618-22088. Di sini ada 6 bagian yang akan saya tampilkan. Yang pertama adalah latar belakang, akan membahas mengenai pengertian-pengertian maupun regulasi, kemudian teori-teori. Yang kedua adalah teori-teori terkait topik. Yang ketiga adalah problem, contoh kasus nyata yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Dan juga yang keempat ada analisis dari kasus-kasus tersebut. Yang kelima ada solusi yang saya tawarkan. Dan yang keenam, yang terakhir akan saya tampilkan referensi yang saya gunakan. Perkembangan AI saat ini sangat cepat dan mulai digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, fintech, media sosial, hingga sistem pemerintahan. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai persoalan etika seperti bias AI, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, pekerja IT tidak hanya dituntut mampu membuat sistem, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap dampaknya. Latar belakang. Menurut Association for Computing Machinery, etika profesi menekankan bahwa praktisi komputasi harus mampu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, menghindari bahaya, dan juga menghormati privasi dan kepercayaan publik. Selain itu, menurut IEEE, profesionalisme dalam bidang teknologi mencakup integritas, kualitas, dan tanggung jawab terhadap dampak sistem yang dibuat. Sedangkan menurut UNESCO pada tahun 2021, AI adalah sistem yang dapat memproses data dan mengambil keputusan secara otomatis. Di Indonesia, penggunaan teknologi digital diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perlindungan data, larangan akses ilegal, serta sanksi terhadap pelanggaran digital. Selain itu juga, terdapat Undang-Undang PDP yang mengatur perlindungan data pribadi. Dari sini kita bisa melihat bahwa perkembangan AI tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan hukum. Bagian selanjutnya adalah teori terkait topik. Yang pertama ada teori dari ACM Code of Ethics. ACM menekankan bahwa profesional IT harus menghindari bahaya, menjaga privasi, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi, programmer bukan hanya membuat sistem bekerja, tetapi memastikan sistem tersebut tidak merugikan orang lain. Kemudian teori yang kedua berasal dari AI Ethics, di mana etika AI memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama fairness atau keadilan, transparansi atau transparansi, accountability atau tanggung jawab, dan privasi atau perlindungan privasi. Misalnya AI tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan gender atau latar belakang tertentu. Kemudian teori yang ketiga dari ethical decision making, di mana dalam pengambilan keputusan etis terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama identifikasi masalah, analisis dampak, evaluasi alternatif, dan pengambilan keputusan. Jadi keputusan teknologi seharusnya tidak hanya berdasarkan keuntungan saja, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya untuk kasus nyata dari global, kasus global yang terkenal adalah sistem rekrutmen otomatis milik Amazon.
di mana sistem dari Amazon ini terbukti memiliki bias gender. Sistem AI tersebut cenderung menolak kandidat perempuan karena data pelatihannya didominasi oleh laki-laki. Makna dari kasus ini adalah AI tidak netral. AI tidak mewarisi. AI bisa mewarisi bias dari data dan juga keputusan teknologi dapat mempengaruhi keadilan sosial. Sedangkan untuk kondisi di Indonesia, penggunaan AI juga masih penggunaan AI juga mulai muncul pada fintech untuk penilaian kredit, algoritma media sosial, dan pengumpulan data pengguna. Namun, masih terdapat masalah seperti penyebaran hoax, kurangnya transparansi data, dan minimnya regulasi yang kuat. Selanjutnya, hasil dari analisis saya dengan menggunakan beberapa sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang hak atau right claims, di mana penggunaan data tanpa izin melanggar hak privasi pengguna. Kemudian dari sisi keadilan atau justice lens, bias AI menyebabkan ketidakadilan karena sistem memperlakukan kelompok tertentu secara berbeda. Kemudian dari sisi utilitarian lens, sistem mungkin menguntungkan banyak orang, tetapi bisa merugikan sebagian pihak. Dan dari sisi common goods, dampak jangka panjang AI yang tidak etis dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Analisis pribadi saya, menurut saya perkembangan AI di Indonesia saat ini lebih cepat dibandingkan kesiapan etika dan regulasinya. Banyak perusahaan fokus pada inovasi dan efisiensi, tetapi belum sepenuhnya memperhatikan dampak sosial. Selain itu, penyebab-penyebab selain itu ada beberapa penyebab juga, di antaranya kurangnya pemahaman etika di kalangan developer. Kemudian yang kedua, fokus pada inovasi tanpa mempertimbangkan dampak. Yang ketiga, regulasi yang belum kuat dari pemerintah. Kemudian, kurangnya transparansi sistem AI dan juga serta data yang tidak representatif. Selanjutnya, solusi yang saya tawarkan berdasarkan kasus-kasus tersebut. Yang pertama adalah penguatan regulasi. Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih mengikat dan memiliki sanksi yang jelas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Kemudian, solusi yang kedua adalah pendidikan etika IT. Etika teknologi harus menjadi bagian penting dalam pendidikan IT dan termasuk di dalam kurikulum IT. Bukan hanya fokus pada bagian coding saja. Pelatihan etika bagi profesional, terutama di bidang IT. Kemudian yang ketiga, melakukan audit sistem AI. Perlu dilakukan audit terhadap bias AI dan penerapan explainable AI agar sistem lebih transparan. Yang keempat, standarisasi profesi. Profesional IT di Indonesia juga perlu mengadopsi standar internasional seperti ACM dan IEEE. Dan juga mengambil sertifikasi profesional berbasis etika. Dan solusi yang terakhir yang saya tawarkan adalah masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai privasi data dan literasi digital. Kemudian memberikan informasi kepada pengguna tentang penggunaan AI dan juga menyediakan mekanisme pengaduan. Penutup kesimpulannya, perkembangan AI memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan etika. Karena itu, pekerja IT tidak hanya bertugas membuat sistem yang canggih,
tetapi juga memastikan sistem tersebut aman, adil, dan bertanggung jawab. Ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan, dan demikian presentasi dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.